Hari ini kita memperingati Hari Pertempuran 5 Hari 5 Malam dari Kota Palembang dalam rangka mengangkat nilai-nilai keteladanan dan semangat patriotisme yang ditunjukkan oleh Pertempuran 5 Hari 5 Malam di Kota Palembang ini. Apa sebetulnya yang terjadi 1 Januari 1947 sampai 5 Januari 1947, yaitu kebangkitan dari reaksi masyarakat Kota Palembang terhadap ancaman gangguan dari kolonialisme Belanda di bawah Nederlandse Civil Administration (NICA) yang berlindung di balik pasukan Inggris yang masuk ke Kota Palembang. Menjengkelkan sikap dari NICA itu. Mereka seolah-olah merasa berhak untuk kembali ke Indonesia, kembali ke Kota Palembang, kembali menguasai tanah air kita setelah meninggalkan perjuangan dengan melawan Jepang itu. Dan mereka kembali di balik punggung pasukan tentara Inggris, pasukan Gurkha, dan sebagainya. Maka dalam keadaan demikian terjadi semacam pertempuran secara lokal. Insiden-insiden yang terpencar dari sepanjang Talang Betutu, Rumah Sakit Caritas, Bukit Caritas, terus ke Jalan Tengkuruk di depan masjid sampai ke 16 Ilir dan 5 Ulu. Maka berangsur-angsur sikap provokatif dari Belanda itu semakin memancing reaksi para pemuda kita. Dan 1 Januari itu meledaklah pertempuran Kota Palembang. Ini adalah pertempuran, saudara sekalian, ya. Bukan pasukan yang bersenjata lengkap di satu pihak dari Indonesia berhadapan dengan pasukan NICA Belanda itu. Bukan. Kita pada waktu itu tidak punya senjata kecuali senjata yang ditinggalkan oleh Jepang, yaitu senjata karabin yang kalau kita mengisi pelurunya satu persatu dikokang itu, satu persatu. Kita tidak punya senjata modern, alat telekomunikasi modern. Sangat sederhana persenjataan pasukan rakyat Indonesia itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa pasukan kita yang terdiri dari pemuda-pemuda dari Barisan Pelopor Republik Indonesia, Nasional Pelopor Indonesia, pasukan-pasukan anak-anak muda yang kemudian bangkit tumbuh mendukung kekuatan tentara rakyat Indonesia di bawah pimpinan, di puncaknya adalah Kolonel Simbolon yang memimpin seluruh Sumatera Selatan, dan untuk Palembang, Keresidenan Palembang adalah Letnan Kolonel Bambang Utoyo. Mereka ini menjadi pucuk pimpinan dari pasukan tentara Indonesia yang tidak punya senjata yang modern, senjata bekas Jepang. Maka di dalam pertempuran di Bukit Caritas, Bukit Caritas itu adalah satu bukit di mana pasukan di atas itu dari Belanda mempunyai senjata mortir. Mortir tidak pernah orang Indonesia mengenal. Itu adalah senjata modern. Dia melempar, berbunyi seruling, dan ketika berbunyi seruling itu, kita melihat ke udara, ke angkasa. Mana bunyi itu? Maka seorang yang saya masih ingat, dia berdiri, dia bilang,
Mana suara itu? Ketika itu meledak kemudian mortir itu, dan pecahan itu horizontal, sehingga teman kita yang berdiri mencari bunyi mortir itu meninggal, terpotong perutnya. Artinya saudara, kita menghadapi satu pasukan yang modern persenjataannya, mempunyai stand gun. Stand gun itu adalah satu alat senjata yang sekali isi bisa memuntahkan 20 peluru. Kita menghadapi karabin, yaitu senapang Jepang, yang harus diisi satu persatu. Jadi kita bisa begini, jebret, dia sudah nembak dengan stand gun 20 peluru. Mortir, granat, macam-macam yang tak pernah kita dengar atau tahu. Maka saudara sekalian, dalam pertempuran rakyat tersebut, anak-anak muda, senjatanya ada dengan keris. Ada tenaga-tenaga muda lainnya yang berani maju ke depan. Mengapa? Karena mereka bersenjata. Di Lima Ulu ada seorang ahli, seorang ulama ahli yang bisa membuat kebal manusia. Entah dengan jampi-jampi, kemudian betul-betul dengan parang dia potong gitu, tapi tidak luka. Maka berbondong orang ke sana. Jadi rakyat Indonesia tidak punya senjata modern kecuali semangat, kecuali kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan beserta dia maju ke depan. Dalam keadaan demikian, tentu banyak korban. Pada hari terakhir, berkumpullah para pemimpin-pemimpin pasukan di Bom Baru, di Palembang, bersidang, merapat. Bagaimana selanjutnya setelah 5 hari pertempuran itu? Maka Kapten Dani adalah seorang pemberani. Dia berkata, kita tidak boleh mundur. Beri saya 500 orang dan saya akan menyerbu ke Bukit Caritas itu. Bersemangat dia. Dan semuanya bersemangat mendukung gaya perang melawan Belanda itu. Tetapi Kolonel Simbolon dengan bijak, dengan semangat kebapaannya, berkata kepada peserta semua, kita ini dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan. Tujuan kita adalah Indonesia merdeka seluruhnya, Sabang Merauke. Kita jangan hanya terikat pada satu tempat, Bukit Caritas, tetapi pada perjuangan total nasional, Republik Indonesia merdeka yang kita kejar. Maka kata Pak Simbolon, mungkin dengan 500 orang kita bisa kuasai Bukit Caritas. Tapi berapa banyak yang akan menjadi korban? Stand gun berhadapan dengan keris, berhadapan dengan babu runcing, berhadapan dengan karabin Jepang itu. Berapa banyak akan menjadi korban anak-anak muda kita? Maka kata Simbolon, Kolonel Simbolon, saya ingin kita tenang berpikir, memperjuangkan kemerdekaan kita total, bukan hanya Palembang, bukan hanya Caritas, tapi total Republik Indonesia ini. Maka setiap manusia berharga, berguna untuk berjuang. Maka usul Pak Simbolon, kita berunding. Karena di sana kekuatan senjata teknik dan kita senjata yang sangat ala kadarnya, perang, parang, keris, bambu runcing, dan sebagainya. Beliau dengan tenang berkata, kita berjuang dalam masa ke depan untuk mencapai Indonesia merdeka, bukan hanya Caritas. Tenang semua,
dan sepakat bahwa kita akan berunding, dan Pak Muhammad Isa sebagai pemimpin gubernur dengan Kolonel Bambang Utoyo pergi berunding dengan Mollinger dari pihak Belanda membicarakan penyelesaian pertempuran kota Palembang. Apa yang saya dapat pelajari? Hikmah apa yang kita boleh tarik dari pertempuran Palembang itu? Bahwa rakyat kita sungguh-sungguh murni memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang membayar. Bahkan uang dari Duana yang ada di klos Duana di Duana Bom Baru diambil untuk kepentingan perjuangan. Duana itu pada waktu itu dikuasai oleh Belanda. Jadi murni rakyat kita berjuang. Mengapa? Mengapa ada semangat juang yang begitu murni? Karena rakyat menderita akibat penjajahan. Bung masih ingat, putra Indonesia, pribumi, kulit coklat, adalah inlander. Kelas ketiga dari penduduk Belanda itu. Nomor satu adalah Free Europeanen, kulit putih. Nomor dua, kelas kedua adalah Free de Oosterling, kulit kuning. Nomor tiga, coklat, pribumi. Tidak berhak masuk ke Soestdijk de Kapel. Tidak berhak pergi ke Jakarta, klub yang di pantai itu. Tidak berhak ke gedung-gedung punya Belanda. Karena coklat ini menjadi anak jajahan pada waktu itu adalah penderitaan batin lahir. Kita manusia sama. Mengapa kita? Karena coklat. Kita tidak sama dengan mereka, penjajah kita. Itu menjadi pendorong gerak, kehendak kita manusia berhak untuk hidup sejajar dengan orang apapun kulitnya. Dan kita berhak di tanah air menjadi tuan di tanah air kita sendiri. Bukan inlander kelas 3, tuan di tanah air. Tanah air kita harus merdeka. Itu menjadi dorongan perjuangan rakyat yang mendorong kita pertempuran Palembang tadi. Maka semangat inilah, semangat ingin menjadi tuan di dunia ini, menjadi bangsa terpandang, menjadi bangsa yang tidak terjajah, bukan kelas 3, adalah dorongan dari berdirinya Republik. Maka ke depan, belajar dari pertemuan kota Palembang ini, pesan utama adalah, hai kau anak-anak muda, berjuang terus untuk menegakkan harga dirimu, martabat bangsamu, agar kau tidak lagi menjadi kelas 3, manusia kelas 3 di dunia ini. Tapi tegak, kepalamu tegak di dunia ini, bahwa kau adalah rakyat bangsa Indonesia yang merdeka, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ke arah ini, hai angkatan muda yang sekarang menjadi muda ini, harus tegakkan harga diri bangsa kita. Belajar, kuasai teknologi, kuasai ilmu seluruh dunia ini, agar kepala kita tegak. Indonesia adalah bangsa yang terhormat, mempunyai otak, akal, pikiran yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selamat berjuang.